Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Kristianto dari 12 TKR4. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis sistem perbaikan bahan bakar bensin injeksi elektronik. Sistem bahan bakar injeksi elektronik atau EV pada mobil bensin bermanfaat terutama untuk mengurangi emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan, hemat bahan bakar, performa mesin yang bagus, serta lebih sedikit perawatan. Nah, itulah kenapa sistem bahan bakar mesin bensin konvensional karburator mulai ditinggalkan oleh industri otomotif. Seperti biasa, yang namanya teknologi tentu tidak luput dari kekurangan. Untuk sistem EV, kekurangannya utamanya adalah harus ditangani oleh teknisi yang berkeahlian khusus EV, serta memiliki peralatan yang memadai. Dengan demikian, ketika kendaraan Anda mogok dimanapun akibat masalah pada sistem injeksi, maka ada jalan lain kecuali mobil harus diderek ke bengkel yang memadai. Namun masalah umum pada sistem injeksi atau EV bisa dihindari jika Anda tertib melakukan perawatan rutin sesuai dengan yang tertera pada buku servis. Kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrikan. Berikut masalah umum yang terjadi pada mesin mobil sistem bahan bakar injeksi. Ketika ada masalah pada sistem injeksi juga ditunjukkan oleh lampu cek engine pada dashboard mobil. Untuk memeriksa pada rangkaian elektronika mencakup semua sensor-sensor dan aktuator, maka alat yang digunakan adalah multitester digital, tes lamp, scanner, hingga asiloskop. Berikut problem yang bisa terjadi pada mobil ketika sistem injeksi bermasalah. Mesin tidak dapat hidup dan starter tidak ada masalah. Mesin susah hidup atau hidup tapi tersendat-sendat memang merupakan masalah yang sering terjadi pada sistem injeksi. Namun hal ini juga berlaku pada kerusakan pada bagian yang lain. Maka dari itu perlu dilakukan troubleshooting untuk menemukan problem yang sesungguhnya. Nah, untuk itu sebelum memeriksa bagian sistem injeksi, maka perlu diperiksa lebih dahulu apakah sistem pengapian masih optimal. Bagian pada sistem injeksi yang harus diperiksa adalah mulai dari aliran bahan bakar, sinyal menuju injektor, cek kebocorannya, udara dari intake throttle, sensor AIC, ETC, tekanan kompresi, dan terakhir periksa kemungkinan kerusakan ECM boros bahan bakar. Jika ada gangguan pada sistem EV, maka sistem juga bisa menjadi boros bahan bakar, namun bisa juga disebabkan masalah lain.
Untuk itu, hal yang perlu juga diperiksa selain sistem injeksi adalah sistem pengapian, mulai dari komponen termasuk busi, kabel busi sehingga setelan timing dan kopling slip. Kerusakan atau problem yang bisa terjadi yang mencakup sistem injeksi adalah sensor TPS, ETC, MAP yang tidak sesuai, kerusakan pada injektor sistem VVT, dan kerusakan pada ECM, EGR valve yang tidak sesuai jika dilengkapi setting valve yang tidak sempurna. Kompresi rendah termostat rusak juga bisa menyebabkan bahan bakar boros pada mesin sistem injeksi. Mesin tersendat-sendat, hal ini terasa ketika pedal gas dilepas, terutama kendaraan berjalan di semua gigi kecepatan. Kerusakan atau problem umum yang terjadi pada sistem injeksi adalah mulai dari elektronik sensor, yaitu TPS, ECT atau MAP yang lemah, sistem VVT rusak, masalah pada ECM injektor, tekanan bahan bakar yang tidak sesuai, dan katup EGR yang tidak bekerja. Kerusakan yang juga bisa menyebabkan masalah mesin tersendat adalah kerusakan busi atau celah busi yang tidak sesuai, serta kompresi yang rendah dan mesin yang kepanasan juga bisa menjadi kemungkinan penyebab lain yang perlu diperiksa. Mesin loyo atau tidak bertenaga, masalah yang terasa lamban dan loyo merupakan masalah umum pada sistem injeksi. Hal ini memerlukan pemeriksaan yang dilakukan secara yang tak terbatas pada sistem injeksi, sama seperti problem di atas. Problem lain di luar masalah injeksi yang menjadi penyebab adalah kerusakan busi, koil pengapian atau ignition coil, kabel busi rusak, tersumbatnya pipa bahan bakar, kebocoran packing atau gasket pada intake manifold, mesin kepanasan setelah kabel gas yang salah, slip kopling, rem macet, kompresi rendah. Untuk sistem injeksi yang perlu diperiksa adalah semua sensor VVT, ECM, injektor, dan EGR kalau dilengkapi. Mesin tidak bisa diiding atau berputar selama putaran idle tidak sesuai spesifikasi, terlalu tinggi atau rendah. Jika dilengkapi EGR valve, hal ini perlu diperiksa. Kemungkinan terjadi masalah atau gangguan masalah idling, termasuk injektor, sensor TPS, ECT atau MAP yang lemah, kerusakan VVT, dan kerusakan atau lemahnya selang vakum, kompresi lemah, mesin kepanasan juga bisa menjadi penyebabnya. Siut pada gas berlebihan, kerusakan pada busi dan kabel busi yang sudah kendor atau bocor, oil atau injektor rusak,
kompresi lemah, pencemaran pada catalytic converter, kerusakan pada sistem kontrol emisi, tekanan bahan bakar tidak sesuai spek, sistem feedback bermasalah, kerusakan sensor TP, sensor ICT atau MAP, injektor rusak, ICM rusak, suhu mesin tidak normal, filter udara tersumbat, kebocoran vakum, dan kemungkinan kerusakan pada sistem VVT. Kandungan nitrogen oksidis atau NOx berlebihan. Hal ini diketahui ketika dilakukan tes gas buang. Meskipun begitu, kondisi NOx berlebihan bisa menunjukkan adanya masalah sistem, khususnya sistem injeksi bahan bakar. Mesin terlalu panas atau terlalu irit bisa disebabkan injektor bahan bakar atau sensor oksigen yang bermasalah, yang akhirnya menyebabkan NOx berlebihan. Masalah pada pompa bahan bakar juga bisa menjadi penyebab konverter katalitik bisa menjadi penyebabnya, namun hanya khusus pada sistem konverter katalitik 3 arah. Penumpukan karbon dan masalah katup EGR juga bisa menjadi penyebabnya. Masalah pada mesin mobil memang beragam. Terkadang satu problem bisa disebabkan oleh sistem yang di luar sistem injeksi, misalnya sistem pengapian dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan serangkaian pemeriksaan yang kita sebut sebagai troubleshooting untuk dapat menemukan masalah yang sesungguhnya. Khusus untuk mengetahui masalah kerusakan pada sistem injeksi diperlukan beberapa alat khusus, yaitu scanner, multi-tester, digital, lampu tes LED, dan idiskop untuk menjamin keakuratan menentukan letak gangguan pada sistem injeksi. Terletak pada prosedur dan pembacaan alat scanner berdasarkan data teknik kendaraan mesin. Seharusnya Anda dapat menekan mogok disebabkan karena sistem bahan bakar yang tidak normal. Mungkin karena bahan bakar tidak sampai ke karburator, atau malah terlalu banyak bahan bakar ke karburator, atau sebab lainnya yang mengganggu kelancaran Anda mengemudi. Gangguan apa saja yang bisa terjadi pada saluran bahan bakar? Tangki bahan bakar berkarat. Tangki yang berusia lebih dari 10 tahun mudah berkarat. Tandanya bensin sisa-sisa berwarna kuningan dan filter akan tersumbat dengan sisa karat tersebut. Gejala yang timbul bila kendaraan kecepatan tinggi, mobil menjadi mengendal-endal. Cucilah tangki dengan bensin. Jangan menggunakan air, malah akan menambah korosi. Filter bahan bakar tersumbat. Penyebabnya karena sumbat kotoran berupa air, karat, dan lumpur. Gejalanya waktu disertat mesin hidup, tapi begitu digas langsung mati atau mesin akan tersendat-sendat pada kecepatan tinggi. Lakukan pembersihan filter.
udara atau segera ganti dengan yang baru. Jika kondisinya tidak memadai, maka pompa bahan bakar tidak bekerja. Membran dalam pompa bahan bakar yang sudah sobek mengakibatkan pengiriman bahan bakar ke karburator tidak mencukupi. Lagi pula di sekitar pompa ada rembesan bahan bakar dan baunya sampai ke penumpang. Gejalanya sekonyongnya mesin kehilangan tenaga dan needle valve tersumbat kotoran. Pada karburator terdapat baut penutup untuk membuang bensin yang berlebihan. Di bagian ini ada katup needle valve yang mengatur bahan bakar sesuai kebutuhan. Jika terdapat kotoran pada katup tersebut, maka katup tidak akan berfungsi. Perawatan berkala sistem bahan bakar konvensional dan EV. Secara umum, sistem bahan bakar pada sepeda motor berfungsi untuk menyediakan bahan bakar, melakukan proses percampuran bahan bakar pada udara dengan perbandingan yang tepat, kemudian menyalurkan campuran tersebut ke dalam silinder dalam jumlah volume yang tepat sesuai kebutuhan putaran mesin. Cara untuk menyalurkan bahan bakarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem penyaluran bahan bakar dengan sendirinya karena berat gravitasi, dan sistem penyaluran bahan bakar dengan tekanan. Sistem bahan bakar tipe injeksi merupakan langkah inovasi yang sedang diterapkan pada sepeda motor. Injeksi sebenarnya sudah mulai diterapkan pada sepeda motor dengan jumlah terbatas pada tahun 1990-an. Dimulai sistem injeksi mekanis, kemudian berkembang menjadi sistem injeksi elektronis. Untuk merawat atau memelihara sistem bahan bakar sepeda motor bukanlah suatu perkara yang sulit. Asal kita tahu skema sistem bahan bakar ini, kita bisa dengan mudah merawat dan memprediksi bagian mana saja yang berpotensi mengalami kerusakan. Sepeda motor menggunakan mesin dengan jenis internal combustion gasoline engine atau mesin bensin. Mesin ini memerlukan bahan baku berupa bensin untuk melakukan pembakaran yang hasilnya akan diubah ke bentuk energi gerak. Sistem bahan bakar bertugas untuk menyalurkan bensin ke dalam ruang bakar secara ideal. Yang perlu digarisbawahi adalah kata secara ideal yang memiliki makna bahwa sistem tidak sembarangan menyalurkan bensin, tapi adanya perhitungannya. Kira-kira perbandingan sekitar 14:1 atau 14 udara berbanding dengan 1 molekul bensin.
Tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan campuran ini berubah, bisa lebih dari kecil atau bahkan lebih banyak. Imbasnya pada performa mesin, pembakaran akan tidak sempurna, emisi makin buruk, dan konsumsi bensin menjadi boros. Perawatan berkala sistem bahan bakar konvensional EV. Secara umum, sistem bahan bakar sepeda motor berfungsi untuk menyediakan bahan bakar, melakukan proses percampuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat, kemudian menyalurkan pencampuran tersebut ke dalam silinder dalam jumlah volume yang tepat sesuai kebutuhan putaran mesin. Cara untuk melakukan penyaluran bahan bakarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem penyaluran bahan bakar dengan sendirinya karena berat gravitasi, dan sistem penyaluran bahan bakar dengan tekanan. Sistem bahan bakar tipe injeksi merupakan langkah inovasi yang sedang berkembang diterapkan pada sepeda motor. Tipe injeksi sebenarnya sudah mulai diterapkan pada sepeda motor dalam jumlah terbatas pada tahun 1980-an, dimulai dari injeksi mekanisme, kemudian berkembang menjadi sistem injeksi elektronis. Perawatan berkala sistem bahan bakar konvensional dan EV. Untuk merawat atau memelihara sistem bahan bakar sepeda motor bukanlah satu perkara sulit, asal kita tahu skema sistem bahan bakar ini, maka kita bisa dengan mudah merawat dan memprediksi bagian mana saja yang berpotensi mengalami kerusakan. Sepeda motor menggunakan mesin dengan jenis internal combustion gasoline engine atau mesin bensin. Ini memerlukan bahan baku berupa bensin untuk melakukan pembakaran. Hasilnya akan diubah ke bentuk energi gerak. Sistem bahan bakar bertugas untuk menyalurkan bensin ke dalam ruang bahan bakar secara ideal. Yang perlu digarisbawahi adalah kata secara ideal yang memiliki makna bahwa sistem tidak sembarangan menyalurkan bensin, tapi ada perhitungannya. Kira-kira perbandingan sekitar 14:1 atau 14 udara berbanding dengan 1 molekul bensin. Tetapi ada juga beberapa kondisi yang menyebabkan campuran ini bisa berubah, bisa lebih kecil, atau bahkan imbasnya pada performa mesin pembakaran tidak akan sempurna, emisi semakin buruk, dan konsumsi bensin
semakin jadi boros. Tentu kita tidak mau motor kesayangan kita bermasalah, karena sistem bahan bakar ini. Oleh sebab itu lakukan perawatan pada sistem bahan bakar secara berkala. Sistem injeksi mekanis disebut juga sistem injeksi kontinu atau K-Jitronic, karena injektor menyemprotkan secara terus-menerus ke setiap saluran masuk ke intake manifold. Sedangkan sistem injeksi elektronis atau yang lebih dikenal dengan electronic fuel injection atau EFI, volume dan waktu penyemprotannya dilakukan secara elektronik. Perawatan bensin konvensional sistem bahan bakar dalam waktu suatu mesin merupakan suatu sistem yang sangat dominan dalam menentukan unjuk kerja mesin. Suatu rangkaian mesin motor akan memberikan daya yang optimal bila seluruh sistem bekerja pada motor tersebut berfungsi dengan baik. Begitu pula kerja pada sistem bahan bakar. Kelancaran kerja pada sistem ini akan berpengaruh pada efisiensi dan daya kerja motor. Salah satu cara agar sistem bahan bakar bekerja dengan optimal yaitu perawatan sistem untuk bahan bakar. Sistem bahan bakar akan bekerja optimal jika seluruh komponen bekerja dengan baik sesuai yang dikehendaki. Secara garis besar, kendala yang sering terjadi pada sistem bahan bakar adalah 1. Bahan bakar. 2. Komponen yang bekerja untuk menyalurkan bahan bakar. 3. Mekanisme untuk menarik bahan bakar ke silinder. Tujuan diberikannya perawatan dan perbaikan sistem bahan bakar yaitu 1. Untuk mencegah kerusakan mesin karena buruknya sistem bahan bakar. 2. Meningkatkan efisiensi daya kerja mesin. Manfaat yang bisa diperoleh jika sistem bahan bakar kerja lebih baik. 1. Memperpanjang umur mesin. 2. Mendapatkan efisiensi kerja sesuai dengan diharapkan. 3. Kenyamanan berkendara karena bekerja dengan baik. Suatu mesin terdiri atas berbagai sistem menunjang, misalnya sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem pelumas, sistem pengapian dan kelistrikan. Kerja sama dari seluruh sistem ini akan membuat mesin bekerja sesuai dengan yang dikehendaki. Bahkan setiap beberapa modifikasi yang dilakukan pada salah satu sistem saja dapat merubah kinerja suatu mesin, entah meningkatkan atau menurunkan suatu efisiensi mesin. Setiap sistem pada mesin terbagi lagi atas beberapa subsistem, di mana subsistem terbagi atas banyaknya komponen yang bekerja
mendukung agar fungsinya dengan baik. Salah satunya dengan menjaga komponen-komponen dalam suatu sistem tetap berfungsi dengan baik, yaitu memberikan perawatan intensif dan melakukan perbaikan berkala jika diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.